kalau kuasa Allah. Sehat yang sampai hari ini kita masih diberikan keringanan langkah untuk menuju Masjid Baitur Rahman untuk menunaikan sholat Jumat berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurah bagi baginda Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, beserta sahabat, beserta tabi'in, tabi'un dan tabi'in, dan insya Allah kita semuanya termasuk umatnya yang istiqomah menjalankan agama yang hak ini sampai akhir hayat kita, dan kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita telah masuk di 21 Rajab 1445 Hijriah hari ini yang bertepatan dengan tanggal 2 Februari 2024, dan insya Allah dalam 1,5 bulan ke depan kita sudah memasuki bulan suci Ramadan. Untuk itu kita persiapkan dengan sungguh-sungguh kepada kita semua, khusus pada kami pribadi, untuk menyiapkan bulan suci yang kita cita-citakan untuk semua umat Muhammad ini, sehingga kita bisa memasuki bulan suci ini dengan penuh rahmat dan begitu banyak kebaikan yang Allah persembahkan di bulan suci nanti. Adapun untuk khatib dan imam hari ini adalah yang bertugas adalah Ustadz Ade Permana SPDI. Alhamdulillah beliau sudah ada di tengah-tengah kita, dan wazin nanti insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Adam Suhendar. Untuk laporan keuangan DKM Baitur Rahman, saldo Jumat lalu adalah sebesar 89.863.662 rupiah. Kemudian penerimaan minggu ini sebesar 5.646.000 rupiah. Kemudian pengeluaran minggu ini adalah 13.150.000 rupiah, sehingga saldo sampai hari ini adalah sebesar 82.359.662 rupiah. Jazakumullah khairan katsiran pada jamaah sekalian yang telah memberikan infak terbaiknya kepada masjid yang kita cintai, dan untuk kemaslahatan dan keumatan yang akan kita sampaikan nanti melalui DKM Baitur Rahman. Adapun untuk kegiatan rutin dari pekan ini, yaitu untuk kajian mingguan, kajian setiap pekan adalah untuk pekan pertama akan disampaikan nanti insya Allah setiap Sabtu dan Ahad kita mengadakan pengajian rutin. Untuk pekan pertama ini akan disampaikan hari Sabtu pada subuh, hari Sabtu nanti akan disampaikan oleh Ustadz Farid Mu'man untuk membahas masalah akidah. Kemudian pada maghrib di hari yang sama akan disampaikan Sirah Nabawiyah, akan disampaikan oleh Ustadz Rian Biandan. Kemudian Ahad kita akan disambung juga di Ahad pada sholat subuh akan disampaikan oleh Ustadz Dr. Andes Amanuddin MA, itu pembahasan Bulughul Maram. Kemudian pada maghrib akan disampaikan oleh Ustadz Azam Sidki, yaitu masalah tanbihul ghafilin. Kami mengundang kepada jamaah sekalian untuk meramaikan kajian rutin di Masjid Baitur Rahman ini, yang mana setiap kajian dari Thalibul Ilmi kita mendapatkan satu pahala yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga setiap kita adalah wajib untuk menggali ilmu agama dan ilmu apapun di dunia ini, sehingga kita dalam menjalankan agama ini menjadikan terarah dalam kehidupan kita ke depannya. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian pengumuman tambahan nanti untuk bekal seperti biasa akan dilakukan oleh para pembekal kita.
dari jamaah Masjid Baitur Rahman setelah sholat Jumat nanti di podium atas, di lantai atas akan dilakukan biasa bekam secara rutin setiap Jumat. Kemudian tambahan, Ustadz Ade Parmana juga akan membuka untuk semacam minyak al-hikmah Abah Suka. Beliau mensengajakan untuk membuka ini adalah setiap pembelian dari para jamaah nanti untuk minyak al-hikmah ini, beliau sudah menyisihkan untuk 5.000 rupiahnya akan disisihkan untuk pesantren yang beliau urus. Jadi nanti beliau sudah berazam bahwa setiap pembelian dari minyak al-hikmah nanti mungkin sholat Jumat nanti para jamaah bisa ke samping kanan, nanti beliau buka di situ untuk pembelian. Setiap pembelian beliau sudah meniatkan 5.000-nya akan disampaikan kepada pesantren yang beliau urus. Demikian yang bisa kami sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustaz Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah alladzi qad a'tana ni'matan katsiratan wa kabiratan lana wa hiya ni'matul iman wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayidina Muhammad وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا من عمل صالحا من ذكر وأنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. صدق الله العظيم. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Puji syukur mari sama-sama kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Pada Jumat kali ini di penghujung bulan Rajab kita masih diberikan nikmat iman, nikmat sehat. Karena dengan dua nikmat inilah kita bisa hadir di masjid yang kita cintai dan insya Allah dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Masjid Baitur Rahman. Karena ada saudara kita yang pada Jumat kali ini kemungkinan imannya sehat, imannya sempurna, imannya bagus, tapi karena kondisi fisiknya sakit, maka saudara kita tidak bisa hadir untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat kali ini. Ada pula saudara kita yang kesehatan fisiknya sempurna, fisiknya sehat, kuat, tapi imannya sedang sakit, maka begitu pula tidak akan bisa hadir untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat pada Jumat kali ini. Maka kita bersyukur kita diberikan dua nikmat yang besar, nikmat iman, nikmat sehat, sehingga kita bisa hadir untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat. Mudah-mudahan ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada pemimpin alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita yang hadir di masjid ini beserta keluarga kita tercatat sebagai umatnya yang akan mendapatkan syafaatul uzma di yaumil akhir nanti. Amin 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 ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Khatib berwasiat, mari sama-sama kita tingkatkan takwa kita kepada Allah dengan imtisalu awamirihi wajtinabu nawahi, dengan kita berusaha setiap hari menguatkan ibadah kita kepada Allah dan berusaha menahan nafsu kita untuk menjauhi segala macam yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah, manusia hidup di dunia mencari yang namanya kebahagiaan. Bahkan dalam solat kita, ba'da solat kita selalu berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Setiap doa kita di ujung penghujungnya, bahkan dikatakan adalah doa sapu jagat, doa yang membersihkan segala macam permintaan kita kepada Allah. Minta bahagia di dunia dan minta kebahagiaan di akhirat. Maka pada kesempatan Jumat yang sangat pendek kali ini, saya ingin kita masing-masing dari kita semua merenungkan surat An-Nahl ayat 97 yang saya baca di awal, untuk kita merenungkan bagaimana cara kita mendapat kebahagiaan di dunia dan mendapat kebahagiaan di akhirat. Ayatnya dibuka dengan kalimat man. Man artinya barang siapa. Man artinya Allah sedang menawarkan kepada kita sebuah sayembara, sebuah undian, sebuah lowongan. Kalau kita mau kerja, pasti kita diminta syarat-syarat pekerjaan kita, KTP, kartu keluarga, surat kelakuan baik, surat kesehatan dari dokter. Setelah itu kita dites kembali, setelah lulus baru kita masuk kerjaan yang kita tuju. Maka di sini ada lomba dari Allah, ada sayembara dari Allah. Man, barang siapa amila salihan, yang beramal baik, yang berbuat baik, yang bertingkah laku baik, maka di ujung ayatnya akan mendapatkan dua kebahagiaan. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Yang pertama akan mendapatkan kehidupan yang baik, kehidupan yang nyaman di dunia. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Yang kedua akan mendapatkan ganjaran yang lebih besar di akhirat nanti daripada apa yang kita amalkan di dunia. Tapi syaratnya ada dua hal. Syarat utamanya satu, kalau kita pengen dapat kebahagiaan dunia dan akhirat, maka kita menanam kebaikan di dunia. Amila salihan. Coba kita tengok orang-orang yang berbuat baik, orang-orang yang beramal. Amal itu terbagi dua. Kebaikan yang kita lakukan di dunia, tabungan investasi kita untuk dunia dan akhirat terbagi dua. Ada sedekah sabitah, ada sedekah jariyah. Apa Ustadz sedekah sabitah? Sedekah sabitah itu sedekah yang tetap, sedekah yang terputus. Kalau kita nanti Jumatan ada jamaah yang menyumbang makanan, Jumat berkah, dia bikin 10 dus, dibagikan kepada jamaah yang sholat Jumat. Maka ketika jamaah memakan makanan yang diberikan oleh orang tersebut, maka orang tersebut mendapatkan pahala sedekah sabitah. Kenapa sabitah? Karena setelah makanannya habis, maka selesai urusan pahalanya. Tapi ada sedekah jariyah, sedekah yang mengalir, sedekah yang tidak akan pernah putus. Walaupun kita sudah di dalam liang lahat, itu pahala masih terus mengalir ke dalam liang kubur kita. Apa itu? Sedekah jariyah, sedekah yang dilakukan oleh kita dan hasilnya dipergunakan di jalan Allah. Tadi pembina masjid mengumumkan saldo masjid hampir 100 juta. Pastinya dari saldo masjid ini ada sebagian uang-uang jamaah yang dititipkan. Ketika nanti pengurus masjid membeli mic untuk dakwah, tausiah, taklim, membeli karpet untuk membuat nyaman kita sholat beribadah, memperbaiki AC untuk membuat kita nyaman dan tenang dalam beribadah, maka selama itu barang dipakai di masjid ini, maka terus mengalir pahalanya walaupun kita sudah meninggal dunia. Kipas angin yang terpasang, sejadah yang terurai, Al-Quran yang terpajang ketika dibaca, maka semua akan menjadi jariyah kepada orang yang menitipkan ke masjid ini.
Maka orang cerdas, kata Rasulullah, ketika ditanya oleh sahabat, "Ya Rasul, ma huwal aqyas?" Ya Rasul, siapa orang-orang yang cerdas itu? Kata Rasulullah, "Aksaruhum lil mauti dzikra." Yang pertama, orang cerdas adalah orang yang selalu mengingat namanya kematian. Orang yang selalu mengingat, merenungkan bahwasanya namanya kematian itu pasti adanya. Kalau kita punya WA group, coba kita tengok. Mungkin kemarin, mungkin tadi malam, mungkin minggu yang lalu, ada sahabat dekat kita yang masih chattingan di WA group, tapi ternyata diambil oleh Allah kembali kepada Allah. Padahal teman kita mungkin baru saja berbicara, ngobrol, bercanda dengan kita. Namanya kematian itu pasti dan akan datang kepada kita tanpa diminta, tanpa ditunggu. Semua sudah ada namanya waktu, semua sudah ada namanya absen dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang cerdas, orang mengingat mati, apa yang kita bawa nanti ketika meninggal dunia. Sedangkan doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah di dunia pengen baik, di akhirat pengen baik. Maka syaratnya dalam surat An-Nahl tadi, man amila salihan min dzakari wa unsa, baik itu laki perempuan, sayembara ini Allah berikan kepada seluruh makhluk Allah yang namanya laki-laki maupun perempuan, bahkan mau muslim ataupun non muslim. Makanya coba lihat orang non muslim, ketika dia berbagi, ketika dia memberikan kebaikannya kepada orang lain, maka terus ditambah oleh Allah di dunianya. Jadi kalau orang non muslim, dia hanya dapat kebahagiaan di dunia, tidak dapat kebahagiaan di akhirat. Kenapa? Karena syarat mendapatkan dua kebahagiaan adalah di tengahnya syaratnya imanan, dengan iman. Jadi kalau kita melihat, Ustadz, ada seorang pengusaha non muslim, kok dia dikasih kaya sama Allah, walaupun memang saya lihat dia suka berbagi. Honda, pendiri Honda, kita tahu Honda itu sekarang salah satu perusahaan terbesar di dunia. Awalnya hanya seorang tukang bengkel, lalu menjadi maju. Honda hampir 70% hartanya, keuntungan daripada produknya dibagikan untuk kegiatan kemaslahatan umat, kemaslahatan manusia. Maka Honda terus mengalir rezekinya. Tapi kalau dia bukan beriman kepada Allah, maka dia akan dapat ganjaran satu, kebaikan di dunia, Allah berikan. Tapi kalau kita mau kebahagiaan dunia dan akhirat, maka syaratnya berbuat baik dan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah, banyak kebaikan yang bisa kita lakukan, banyak keinginan yang kita bisa lakukan, tapi nantinya akan menjadi kebaikan buat diri kita dan keluarga kita. Maka masjid ini adalah sarana kita untuk mendulang kebaikan dan berinvestasi akhirat kita. Makanya kalau kita ingat bulan Rajab, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Kenapa Isra Mi'raj adalah satu peristiwa yang akbar, peristiwa penting? Pertama, karena Allah memakai kalimat subhana di awal ayatnya untuk menceritakan Isra Mi'raj. Allah memakai kalimat subhana, maha suci Allah. Kemahasuciannya dipertaruhkan oleh Allah untuk mengatakan peristiwa ini bukan khayalan Nabi Muhammad, tapi peristiwa ini betul-betul dilakukan oleh Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa naik sampai Sidratil Muntaha sampai dapat perintah solat, dan solat pertama kali dilakukan di Masjidil Aqsa Palestina. Kalau Rasulullah saat ini masih hidup, kalau Nabi Muhammad saat ini masih ada, beliau akan menetes air matanya, beliau akan menangis melihat saudara-saudara kita di Palestina. Mungkin kita sudah lupa, berbulan-bulan saudara kita di Palestina diuji oleh Allah, kelaparan, ketakutan,
Maka hadirin, mari di Jumat kali ini kita memohon kepada Allah, walaupun kita sebagai umat Islam, saudara kepada rakyat Palestina, kita tidak bisa berbuat banyak, hanya sedikit mungkin kita menyumbang, tapi kita memohon kepada Allah, jaga saudara-saudara kita di Palestina ya Allah ya Rabb. Karena sejarah Isra Mi'raj tidak bisa putus dengan kaitan sejarah Palestina. Kiblat pertama dilakukan ke arah Masjidil Aqsa. Ketika Rasulullah mendapatkan perintah solatlah di Masjidil Aqsa. Lalu Rasulullah pulang ke Mekah. Rasul melamun di Mekah. Allah tahu. Lalu Allah memberikan kabar gembira, kiblat dipindahkan dari Masjidil Aqsa ke Ka'bah di Makkahul Mukarramah. Maka sejarah dikatakan oleh Allah dalam surat Al-Isra, minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Di ayat selanjutnya dikatakan, barokna haulahu linuriyahu min ayatina. Barokna, kalau antara masjid ke masjid, maka Allah lingkupi antara keduanya kebarokahan. Maka kalau kita mau mencari kebaikan, carilah di masjid. Kalau kita mau investasi kebaikan, investasilah di masjid. Maka Masjid Baitur Rahman ini sebagai kendaraan kita untuk kita berinvestasi. Kalau kita punya rezeki, ada zakat mal wajib yang kita keluarkan 2,5%, kita titipkan, kita bayarkan di Masjid Baitur Rahman ini. Maka ketika itu dipakai untuk kegiatan ibadah, terus mengalir sampai kita masuk ke dalam liang lahat, terus menjadi investasi akhirat kita. Mudah-mudahan di Jumat yang singkat ini kita memohon kepada Allah, pertama, Allah berikan selalu kekuatan iman, Allah berikan selalu kekuatan fisik kita untuk bisa melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala macam larangan Allah. Yang kedua, mudah-mudahan uang yang diberikan oleh Allah, harta yang dititipkan oleh Allah, jabatan yang diamanahkan oleh Allah, mudah-mudahan kita bisa jaga untuk kemaslahatan umat, dan pada akhirnya mudah-mudahan investasi akhirat kita lebih banyak daripada tabungan di ATM kita, tabungan di bank-bank kita, karena tidak akan pernah sesen pun kita bawa apa yang ada di kantong kita, apa yang ada di rumah kita, apa yang ada di tabungan kita, tapi yang pasti kita bawa uang yang sudah kita masukkan ke Masjid Baitur Rahman ini. Insyaallah mudah-mudahan berkah untuk kita semua. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fi kitabihil aziz wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid.
Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fala dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Hamil istri. Kalau kuasa Allah